Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, para peserta didik, pada hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa sehat dan senantiasa semangat untuk selalu belajar. Materi kita pada hari ini adalah terkait sejarah Islam pada masa kejayaan. Dalam buku yang ditulis oleh Harun Nasution yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Harun Nasution itu membagi 3 periodisasi sejarah Islam. Yang pertama ada disebut dengan periode klasik. Periode klasik itu terjadi pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Itu adalah periode klasik. Yang kedua adalah periode pertengahan. Periode pertengahan itu terjadi pada tahun 1250 sampai dengan tahun 1800. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah periode modern. Periode modern itu terjadi pada tahun 1800 sampai sekarang. Nah, anak-anak sekalian, yang akan menjadi inti dari pembahasan kita pada hari ini adalah kita akan membahas periode klasik, di mana di dalamnya ada masa kejayaan Islam. Pada periode klasik itu ada beberapa fase pemerintahan Islam. Yang pertama adalah fase pemerintahan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah fase pemerintahan Khulafaur Rasyidin, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah fase kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini, Islam kemudian dipimpin oleh 2 kekhalifahan besar, yaitu Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah inilah Islam itu mencapai puncak kejayaannya. Kenapa disebut Islam berada pada puncak kejayaan dengan masa keemasan? Karena ada 2 indikatornya. Yang pertama, Islam merupakan kekuatan besar dari sisi militer, karena Islam itu tidak terkalahkan di medan perang. Bahkan wilayah teritorial Islam itu mencapai 2/3 wilayah dunia. Yang kedua, Islam disebut sebagai negara adidaya atau peradaban yang paling maju pada masa itu dan termasuk masa kejayaan, karena Islam menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dunia. Hampir semua temuan-temuan ilmu pengetahuan dunia pada masa itu ditemukan oleh orang-orang Islam. Itu sebabnya Islam disebut dengan masa kejayaan pada 2 imperium, Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah tersebut. Ada 2 universitas yang berdiri kokoh dan menjadi mercusuar ilmu pengetahuan pada masa itu, yang belum dimiliki oleh negara manapun atau peradaban manapun yang ada di dunia. Eropa pada saat itu belum ada apa-apanya, dia masih gelap. 2 universitas besar itu, yang pertama adalah Baitul Hikmah yang berdiri di Baghdad, sekarang adalah Irak, dan yang kedua Universitas Cordoba yang ada di Spanyol, atau yang pada saat itu disebut dengan Andalusia. Karena kemajuan ilmu pengetahuan inilah sampai seluruh elemen kehidupan itu dikuasai oleh umat Islam. Kita sebut saja ilmuwan Islam yang sangat terkenal di Eropa itu adalah Ibn Rushd. Sampai-sampai orang Eropa menyebut Ibn Rushd itu dengan istilah Averroes. Menurut orang Eropa, dia adalah guru bangsa Eropa. Kenapa orang Eropa menyebut Averroes atau Ibn Rushd itu sebagai guru? Karena pada saat itu ketika berdiri Universitas Cordoba, disinilah Ibn Rushd mengabdi dan mengajar anak-anak Eropa. Yang dia ajarkan itu adalah persoalan kedisiplinan. Ada di dalam Al-Quran surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, semua manusia berada di dalam kerugian. Siapa orang yang rugi? Yaitu orang yang menyia-nyiakan waktu. Makanya digenjot kedisiplinan oleh Ibn Rushd ketika mengajar
di Universitas Cordoba tersebut. Selain itu, Ibn Rushd juga mengkaji filsafat Yunani, lalu kemudian dia tafsirkan dan dia munculkan kembali sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Maka disinilah anak-anak Eropa belajar tentang ilmu filsafat. Dan dari pembelajaran yang didapatkan dari Ibn Rushd inilah kemudian orang Eropa bangkit sampai terjadi yang disebut dengan Renaissance di Eropa, kebangkitan orang-orang Eropa. Eropa kemudian maju sampai sekarang. Makanya orang Eropa menyebut Ibn Rushd itu sebagai guru bangsa Eropa, gurunya mereka. Karena mereka lah, Ibn Rushd lah yang mengajarkan anak-anak Eropa sebuah peradaban besar. Salah satu karya terbesar yang dibuat oleh Ibn Rushd adalah Bidayatul Mujtahid. Ini mungkin menjadi salah satu kitab yang menjadi kajian utama di berbagai pesantren-pesantren klasik yang ada di dunia. Yang kedua, ada Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali disebut sebagai Hujjatul Islam karena dia bisa menguasai ilmu fikih, dia juga menguasai ilmu tasawuf. Di samping itu dia juga pernah menggeluti ilmu filsafat. Itu sebabnya di Indonesia banyak sekali perguruan-perguruan tinggi yang berikan nama perguruan tingginya dengan Al-Ghazali. Karena Al-Ghazali itu salah satu tokoh ilmuwan muslim yang sangat terkenal pada masa kejayaan, ketika ilmu pengetahuan di dunia ini belum maju sama sekali. Ada lagi yang ketiga adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini kemudian membuat sebuah buku yang berjudul Al-Qanun fi Tibb. Al-Qanun fi Tibb ini buku yang berisi tentang masalah-masalah pengobatan. Sampai Al-Qanun fi Tibb ini menjadi rujukan utama para dokter di dunia. Itu sebabnya Ibn Rushd disebut sebagai bapaknya dokter yang ada di dunia. Karena dari dulu sampai sekarang, orang ketika ingin menjadi dokter, dia harus mengkaji kitab Al-Qanun itu, karangan dari Ibn Sina. Itu menunjukkan bahwa ternyata ilmu kedokteran yang sangat maju dan berkembang pesat sekarang, yang menemukan itu adalah orang Islam, bukan orang Amerika, bukan pula orang Eropa. Nah, lalu kemudian yang keempat adalah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini disebut sebagai penemu aljabar, salah satu rumus matematika. Dia penemu angka nol. Apa jadinya jika sebuah bilangan itu tidak ada angka nolnya? Maka tentu kita tidak bisa membuat bilangan puluhan, ratusan, ribuan, bahkan sampai triliunan sekarang. Itu karena berkat jasa Al-Khwarizmi. Mungkin tidak pernah kita berpikir ilmu matematika yang sudah berkembang pesat sampai sekarang ini, bahwa ternyata angka nol itu ditemukan oleh seorang ilmuwan muslim. Nah, sampai pada saat itu Islam betul-betul berjaya. Lalu kenapa umat Islam sekarang tidak bisa semaju pada masa kejayaan itu? Setidaknya ada dua menjadi faktor utama. Yang pertama adalah umat Islam kini tidak konsisten dan tidak istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam. Banyak ahli agama, akan tetapi dia tidak mampu menjadi pengamal agama. Dia menguasai ilmu agama, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak mampu menerapkan keilmuan yang dimiliki. Yang kedua, umat Islam kini tinggal menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tidak lagi menjadi produsen ilmu pengetahuan. Dulu di masa kejayaan, Islam menjadi produsen ilmu pengetahuan. Dia yang menemukan sebuah teori baru, sebuah ilmu baru. Sekarang umat Islam tinggal menjadi konsumen ilmu pengetahuan. Anak-anak muslim bangga setiap bulan dia ganti HP dengan fasilitas terbaik. Akan tetapi dia belum mampu membuat HP. Sementara orang-orang Eropa, orang Jepang, anak-anak SD-nya itu pelajaran prakaryanya sudah merakit HP. Kalau orang-orang Islam di Indonesia, dari dulu sampai sekarang pembelajaran prakaryanya itu adalah sapu lidi saja terus, tidak pernah mengalami perubahan sampai kini. Nah, ini yang dua faktor minimal yang menjadi salah satu penyebab kenapa Islam sekarang itu tidak mampu mencapai kejayaan seperti yang telah dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Bani
Umayyah dan juga Bani Abbasiyah tersebut. Mudah-mudahan Ananda sekalian sebagai seorang pelajar selalu termotivasi untuk meningkatkan keilmuan kita semua, supaya kita kembali bisa menjadi produsen ilmu pengetahuan, tidak selalu menjadi konsumen, supaya masa kejayaan Islam itu bisa kita kembalikan seperti era pada masa klasik. Saya kira ini yang menjadi pembelajaran kita hari ini, meskipun sedikit dan singkat, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya berharap kepada Ananda sekalian tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu tidaklah pernah habis untuk kita kaji. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.